Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Mulyani. Kebetulan saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah bertemu dengan saya ya. Saya adalah salah satu dosen yang home base-nya ada di Fakultas Kebidanan, khususnya ada di program studi Diploma 3 Kebidanan. Untuk sekarang ke depan, sampai ke depan, dalam waktu 1 semester, kita akan mempelajari tentang asuhan kebidanan komunitas. Yang sebelumnya, teman-teman sudah belajar asuhan kebidanan kehamilan? Udah pada belajar? Udah, Ibu. Ya, asuhan kebidanan persalinan, asuhan kebidanan nifas, kegawat daruratan, semua sudah belajar? Sudah, Ibu. Ya, sudah dipastikan sudah lulus mata kuliah tersebut ya, sehingga nanti teman-teman sudah bisa mengikuti mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Ya, asuhan kebidanan komunitas ini bobotnya ada 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS-nya praktek ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini. Sebelumnya sudah pernah membaca-baca buku ataupun mencari tahu apa sih kebidanan komunitas itu? Udah belum? Belum ya, nanti akan saya share untuk RPS-nya, nanti teman-teman bisa lihat di sana buku-buku yang digunakan untuk mata kuliah ini apa, kemudian subtopik-subtopik dari asuhan kebidanan komunitas itu apa. Pada hari ini, hari pertama kita bertemu dengan mata kuliah asuhan kebidanan komunitas, yang akan kita pelajari adalah tentang konsep, ya, tentang konsep asuhan kebidanan komunitas. Sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan tersebut, apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu ataupun gimana? Atau kita langsung aja masuk ke dalam materi? Masuk ya, langsung ke materi ya. Saya mau share screen untuk materinya. Langsung saja. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar kebidanan komunitas ya. Di mana konsep kebidanan komunitas ini bobotnya adalah 3 SKS, 1 SKS-nya teori dan 2 SKS-nya praktikum. Kenapa teman-teman harus belajar tentang kebidanan komunitas? Karena kita seorang bidan ketika sudah selesai menyelesaikan program pendidikan kebidanannya, lingkup kerja kita bukan hanya ada di rumah sakit aja, bukan pula ada di PMB aja ataupun di puskesmas aja, tapi kita juga bisa langsung terjun ke masyarakat atau yang bisa kita sebut dengan komunitas. Nah, ya, jadi kenapa kita harus terjun ke komunitas? Karena seperti kita ketahui bahwa pelayanan kebidanan itu merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Nah, kita sebagai bidan itu diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas itu bukan hanya bisa kita tinjau, bukan hanya bisa kita lihat dari ekonominya aja, dari pendidikannya aja, dari sosialnya aja, tidak, tapi secara menyeluruh, baik juga secara fisik, mental, spiritual, sosial, budaya, dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, yang harus teman-teman ketahui juga dalam kebidanan komunitas itu teman-teman harus tahu di kebidanan yang berasal dari kata bidan, ya. Ingat, definisi bidan itu menurut kesepakatan antara ICM, IFGO, dan WHO mengatakan bahwa bidan itu adalah midwife, ya, seorang yang telah mengikuti pendidikan kebidanan yang diakui oleh pemerintah setempat, telah lulus menyelesaikan pendidikan tersebut dan telah lulus serta terdaftar atau mendapatkan izin melakukan praktek bidan, atau secara tidak langsung seperti yang teman-teman pernah dapatkan di mata kuliah konsep kebidanan,
bahwa bidan itu adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan, di sini khususnya adalah perempuan yang sudah terlisensi dan juga terregistrasi. Itu yang disebut dengan definisi bidan ya. Nah, bidan Indonesia menurut Ikatan Bidan Indonesia adalah seorang wanita yang mendapatkan pendidikan kebidanan secara formal, kemudian lulus serta terdaftar di badan resmi pemerintah ya, dan mendapatkan izin serta kewenangan untuk melakukan praktik bidan mandiri. Ini menurut buku 50 tahun Ikatan Bidan Indonesia. Nah, sedangkan yang perlu kita ketahui juga ada yang disebut dengan komunitas. Ya, komunitas ini berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan komunitas, yang berarti adalah kesamaan, atau juga komunis yang berarti sama, publik ataupun banyak ya. Dan dapat diterjemahkan sebagai kelompok orang yang berada di dalam satu lokasi, daerah atau area tertentu, itu menurut Melanie ya. Dan menurut Saunders, komunitas ini adalah tempat atau kumpulan orang atau sistem sosial di dalam lingkungan yang sama, sehingga bidan di komunitas ini harus mampu menganalisis keadaan di komunitas wilayah binaannya, tempatnya bertugas, sehingga bisa mewujudkan masyarakat pada wilayah tersebut menjadi masyarakat ataupun menjadi keluarga yang sejahtera, baik secara fisik, mental, spiritual, dan lain sebagainya. Nah, kebidanan komunitas menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan oleh bidan itu adalah untuk atau guna memecahkan masalah ya. Masalah di sini adalah kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak, balita atau ibu, bayi dan balita di dalam keluarga ataupun masyarakat. Nah, ketika kita melihat definisi ini, kita juga terkait dengan sasarannya, sasaran dari seorang bidan. Sasaran kita itu adalah seluruh siklus daur kehidupan wanita dari masa prakonsepsi sampai dia sampai bisa melahirkan lagi seorang bayi, balita, nanti anak prasekolah, nanti jadi remaja, nanti prakonsepsi, nanti masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai dengan perimenopause ya. Itu adalah sasaran dari kita sebagai bidan. Nah, di sini juga komunitas terdapat kumpulan individu yang membentuk keluarga ataupun kelompok masyarakat. Ya, tadi sasaran utamanya adalah ibu dan anak, khususnya adalah di siklus daur kehidupan wanita ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan keluarga itu pasti di dalamnya ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya, dan ada anggota keluarga yang lainnya. Nah, kalau ibu di dalamnya dari mulai dia prahamil, kemudian masuk ke dalam masa kehamilan atau antenatal, masa persalinan atau intranatal, masa nifas atau postnatal, dan masa interval atau masa antara. Biasanya dalam masa antara ini diperlukan salah satu program adalah programnya keluarga berencana. Kemudian untuk anak, di sini anak adalah untuk meningkatkan kesehatan anak dalam kandungan ya, dari mulai dia masih jadi fetus, kemudian bayi, balita, prasekolah sampai dengan sekolah. Sedangkan komponen dari keluarga adalah pelayanan ibu, anak termasuk kontrasepsi, pemeliharaan anak, pemeliharaan ibu sesudah persalinan, perbaikan gizi, imunisasi, dan kelompok usia atau gangguan reproduksi. Maksudnya kelompok usia itu adalah usia lanjut ya. Nah, sedangkan masyarakat atau komunitas di dalamnya itu ada remaja, ada calon ibu, ada kelompok ibu. Nah, itu yang harus bisa kita kelola ya. Nah, untuk tujuan pelayanan kebidanan di komunitas, tujuannya adalah pasti ya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, balita di dalam keluarga, sehingga terwujudnya keluarga sehat, sejahtera dalam komunitas tertentu. Makanya nanti ketika bidan itu ditempatkan dalam satu wilayah binaan, misalnya desa A, desa B, beliau itu akan mengelola satu tempat binaan tersebut untuk mewujudkan tempat binaannya menjadi tempat keluarga yang sehat, sejahtera, dan tidak berkekurangan dalam bidang kesehatan maupun bidang yang lainnya. Kemudian peranannya adalah
Bidan itu berperan sebagai pendidik. Di sini pendidik bukan hanya harus ngajar nih kayak sekarang, ngajar mahasiswa, bukan hanya begitu. Tapi kita harus bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, mau menggunakan metode konseling, penyuluhan, talk show, atau apapun itu, bisa dilakukan oleh bidan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Nah, sebagai pelaksana atau provider, pelaksana di sini adalah pelaksana pemberi asuhan. Contohnya, kalau misalnya datang klien ke bidan adalah klien ibu bersalin. Nah, bidan memberikan pertolongan persalinan. Nah, itu yang disebut adalah sebagai bidan pelaksana. Ataupun misalnya ada ibu bawa anaknya umur 1 bulan, ternyata bayinya belum dilakukan imunisasi atau vaksin BCG dan bidan melakukan itu. Nah, itu disebut sebagai bidan pelaksana. Kalau bidan pengelola, misalnya pengelola di sana bidannya disediakan PMB atau praktik mandiri bidan. Nah, sebagai pengelola di sana misalnya menjalankan operasional tempat praktiknya gitu ya. Dan sebagai peneliti ini juga bisa dilihat contohnya di sana banyak kasus nih, kasus-kasus kebidanan di wilayah desa binaannya. Contohnya kasus anemia. Nah, dari situ bidan mencari masalahnya apa dan dilakukan penelitian. Itu bisa sebagai peneliti. Kalau pemberdaya contohnya adalah misalnya ketika akan memecahkan masalah dengan survei mawas diri. Nanti akan dilakukan MMD ya atau musyawarah masyarakat misalnya dengan memberdayakan masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Nah, itu adalah bidan sebagai pemberdaya. Kemudian, bidan sebagai advokat pasien. Contohnya adalah ketika misalnya pasien memerlukan proses rujukan. Contohnya kalau di wilayah-wilayah biasanya proses rujukan tergantung suami. Kalau ini memberikan edukasi kepada keluarga untuk melakukan proses itu, salah satunya adalah bidan sebagai advokat. Dan ketika melakukan kolaborator atau kolaborasi sistem rujukan, itu adalah bidan sebagai kolaborator. Sedangkan sebagai perencana adalah ketika kita misalnya menemukan klien dengan gangguan misalnya ya. Dan kita akan melakukan penata laksanaan. Contohnya kita rujuk penata laksanaannya misalnya kita konsulkan ke dokter Opcin. Nah, salah satunya itu adalah bidan sebagai perencana. Nah, jejaring kerjanya, beberapa jejaring kerja bidan di komunitas itu adalah salah satunya puskesmas. Pustu, ya puskesmas pembantu. Kemudian Polindes, Posyandu, BPS, rumah pasien, dasawisma, PKK, segala lini itu bisa bidan kerjakan ya, itu adalah jejaring kerja dari bidan. Sedangkan paradigma kebidanan itu berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani yang di dalamnya itu dia berarti model atau pola. Nah, si paradigma ini juga berarti pandangan hidup pada suatu disiplin ilmu, profesi paradigma menurut Kamus Besar paradigma adalah kerangka pikir. Jadi paradigma kebidanan itu adalah suatu cara pandang yang harus dimiliki oleh bidan dalam memberikan pelayanannya. Contohnya dari cara pandang tersebut kita juga harus patuh terkait dengan standar pelayanan. Contohnya misalnya kita mau melakukan pelayanan misalnya pemeriksaan kehamilan, ada standarnya kan? Dulu banget ada 7 T. Terus berubah jadi 10 T. Sekarang sudah berubah lagi jadi berapa? Jadi 14 T. Dan itu harus dilakukan sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian komponen-komponen paradigma. Nah, si komponen ini dilihat dari wanitanya, lingkungannya, perilakunya, pelayanan kebidanannya, dan juga keturunan. Ini adalah komponen dari paradigma kebidanan yang harus dan selalu dijunjung oleh bidan. Nah, mungkin untuk penjelasannya sampai di sini, kita sekarang masuk ke dalam sesi diskusi. Barangkali dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, disampaikan, ataupun kita diskusi apapun, mangga silahkan. Silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke. Teh Dina, oke Teh Dina mau bertanya tentang apa Teh? Silakan. Belum di unmute nak.
Ya, silakan di-unmute dulu. Oke, 3 ya. 3 penanya terlebih dahulu, silakan. Oke, Teh Dina silakan di-unmute. Ayo. Ayo, silakan. Atau yang lainnya, silakan. Ayo. Oke, siapa yang mau bertanya? Baik, Ibu, izin bertanya. Ya. Ibu, kenapa kita harus terjun ke komunitas? Oke, pertanyaannya bagus ya. Tadi pertanyaannya dari Teteh Devi ya. Kenapa sih kita itu sebagai bidan harus terjun ke komunitas? Gitu ya pertanyaannya. Oke, bagus ya. Jadi, kenapa kita harus terjun ke komunitas? Karena kita sebagai bidan itu bukan hanya bekerja di tatanan rumah sakit aja, di pelayanan kegawat daruratan aja. Bukan hanya di PMB aja, bukan hanya di puskesmas aja, tapi segala lini itu bisa kita masukin sebagai bidan. Tergantung misalnya, kalau teman-teman itu sukanya yang gawat darurat, ya mungkin lebih banyak pekerjaannya nanti di rumah sakit. Kalau sukanya yang fisiologis, normal, ya seperti yang kita ketahui bahwa kehamilan, persalinan, nifas itu 90% adalah keadaan yang normal dan wajar dan setiap wanita pasti melalui itu. Mungkin yang nanti beranjak kepada kegawat daruratannya hanya sekitar 10% aja. Nah, nanti teman-teman bisa melirik misalnya fasilitas pertama seperti puskesmas ataupun misalnya PMB yang di situ hanya untuk misalnya deteksi dini kegawat daruratan. Ketika teman-teman sukanya misalnya bergelut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sukanya dengan masyarakat, nanti teman-teman bisa di komunitas. Kenapa kita harus di komunitas? Karena sebagian besar masyarakat kita ya adanya di komunitas. Biar kita tahu permasalahan dan kebutuhannya apa ya adanya di komunitas. Sehingga tidak jarang dan selalu pasti akan teman-teman itu terjun di komunitas ya. Masalah yang muncul berasal dari komunitas. Penyelesaian yang harus dilakukan juga adanya di komunitas. Untuk menilai kesejahteraan masyarakat juga kita lihatnya dari komunitas. Mungkin itu Teh Devi, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, izin bertanya. Oke, Teh Dina ya apa Teh? Masyarakat yang bagaimana sih yang harus dikelola? Oke, masyarakat yang seperti apa sih yang harus dikelola? Oke, di komunitas seperti kita ketahui rata-rata sekarang itu satu desa ada 2 bidan. Ya, programnya kalau zaman dulu masih satu desa satu bidan, sekarang alhamdulillah ya sudah meningkat, satu desa sudah ada 2 bidan. Kemudian dari bidan tersebut, apa sih yang harus dikelola? Masyarakat yang kayak gimana sih yang harus dikelola? Pertama adalah pasti masyarakat yang ada di wilayah binaannya. Misalnya, bidan Dina telah dinyatakan lulus sebagai bidan, sudah terregistrasi dan sudah terlisensi, ditempatkan di desa X. Nah, yang kayak gimana nih yang harus Dina kelola? Yang harus Dina kelola adalah seluruh masyarakat yang ada di sana, bukan hanya masyarakat dengan golongan ekonomi tinggi aja, atau rendah aja, atau menengah aja, tapi semuanya yang disesuaikan dengan program. Sehingga Teh Dina nanti ketika terjun ke masyarakat harus melakukan survei mama sendiri dengan melihat kebutuhan pada desa tersebut apa, masalah yang ada pada desa tersebut apa. Nanti akan diketahui dari masalah, nanti akan bisa membuat namanya prioritas penyelesaian masalah ya. Jadi nanti masalah yang paling berat apa dulu yang harus diselesaikan. Jadi kriteria masyarakatnya adalah masyarakat yang ada dan tinggal di wilayah
desa binaan tersebut. Gitu. Jelas ya Dina? Jelas Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Nggak ada? Ya, mungkin kalau tidak ada, nanti saya akan share RPS-nya dan juga nanti dan materinya, nanti teman-teman bisa flashback lagi, bisa baca lagi. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan lagi kepada saya pada sesi perkuliahan kita selanjutnya ya. Dan juga untuk tim-tim dosennya bisa teman-teman lihat juga pada RPS tersebut. Untuk tugasnya nanti saya share juga di grup ya terkait dengan perkuliahan kita hari ini ya. Tugasnya nanti teman-teman melihat kira-kira sudah adakah bidan di desa teman-teman tinggal, dan kalau misalnya teman-teman sudah lihat kira-kira yang dilakukan bidan desanya itu apa aja sih di situ ya, nanti dikumpulin tugasnya maksimal hari Kamis ya saat kita bertemu lagi ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ibu, terima kasih banyak.